萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Perubahan tiba-tiba pada wanita berambut putih itu membangkitkan perhatian Yan Luotian di sisinya. Dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa dia telah melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pemimpin sekte racun, ada apa? Yan Luotian membuka mulutnya dan bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luotian. Matanya yang keabu-abuan hanya menatap tajam pada wajah yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Cahaya bersinar di matanya. Dia tampak berjuang atas sesuatu. Ini berlangsung cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi redup. Dia menghirup napas dalam-dalam dari udara dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpedulian. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau tinggal di wajah Xiaoyan. Aku akan meninggalkannya padamu. Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Luotian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan cara yang ganas, "Tenang, aku akan membiarkannya merasakan kematian cepat dengan tanganku." Suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang dipenuhi dengan rasa dingin menerpa. Dia segera memalingkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa mata dingin wanita berambut putih itu sedang menembaki. Merinding kecil segera bangkit di kulit Yan Luotian saat menatap dengan cara seperti itu. Hatinya bingung tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum dengan susah payah. Dia tertawa datar, "Apa itu?" "Ingat, saya ingin dia hidup." Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Yan Luotian segera tertegun ketika mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak ia berkenalan dengan pemimpin sekte racun ini, ia selalu merasa kaget atas karakter acuh tak acuh dan tanpa emosi pihak lain. Karena itu, dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama sehingga dia benar-benar mendengar dia mengucapkan permintaan seperti itu. Hehehe, karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan semacam itu, tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral pihak lain akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Jiama juga akan memiliki niat untuk mundur. Dengan cara ini, kita juga bisa menyelamatkan banyak masalah. Yan Luotian buru-buru tertawa sementara pikiran ini berlama-lama di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip. Metode ini adalah niat aslinya. Namun, untuk beberapa alasan, saat ini dia agak ragu untuk melakukan ini. Karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukan itu, Kekaisaran Jiama pasti akan menderita banyak sekali luka dan kematian. Wanita berambut putih itu mengatupkan gigi peraknya sedikit sementara suaranya berbicara dengan cara dingin, "Tidak perlu. Kekaisaran Jiama secara alami akan runtuh tanpa kita menyerang selama kita mengalahkan dua orang ini." Wanita berambut putih itu menarik mata dinginnya begitu dia mengatakan ini. Jari-jarinya ditekan di kepala elang dan tubuhnya langsung tergantung di langit. Elang besar itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan terbang ke samping. Yan Luotian tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat wanita berambut putih yang telah turun dari kepala elang. Apakah dia tidak harus bekerja lebih keras untuk melakukan apa yang diperintahkan?
kepadanya? Sosok wanita berambut putih yang cantik berdiri di udara kosong. Mata ungu keunguannya dengan dingin melirik Medusa saat dia perlahan berkata, "Medusa, menyerahlah. Saya akan memberikan ras manusia ular Anda tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan." Bermimpi? Medusa memberi senyum yang mengejek. Bagaimana bisa agak sombong karena dia menerima tawaran semacam ini seperti hadiah? Karena kamu begitu keras kepala? Leluhur ini hanya bisa menghancurkan seluruh suku manusia ular Anda. Wanita berambut putih itu tidak terganggu. Nada suaranya masih tenang, tetapi kata-kata yang diucapkannya begitu kejam sehingga membuat hati seseorang menjadi dingin. Anda dapat datang dan mencoba. Ekspresi gelap dan dingin muncul di wajah Medusa. Dia juga sangat marah pada wanita berambut putih ini. "Kamu adalah pemimpin dari sekte racun?" Xiao Yan, yang berdiri di samping, menyapukan pandangannya ke arah wanita berambut putih ini sementara dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Kilatan tipis muncul di mata wanita itu ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Dia menurunkan matanya sedikit dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Kepala aliansi Xiao, Xiao Yan." Xiao Yan menangkupkan kedua tangan dan berbicara dengan senyum lemah. Wanita berambut putih itu mengepalkan tangannya yang lembut di bawah lengan bajunya ketika dia mendengar nama ini yang tersembunyi di ingatannya. Namun, tidak ada banyak fluktuasi dalam suaranya, biarkan aliansi Yan menyerah. Saya akan menjamin bahwa tidak seorang pun akan terluka. Mata Yan Luotian, yang mengikuti di belakang wanita berambut putih itu, menjadi jauh lebih aneh ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak seorang pun akan terluka? Mengapa kata-kata ini memiliki efek mengejek ketika diucapkan dari mulut iblis perempuan yang mati rasa dari membunuh orang? Namun, dia sepertinya agak tidak biasa hari ini. Sebuah pikiran terlintas di dalam hati Yan Luotian saat matanya tiba-tiba melihat pemuda berjubah hitam itu. Tampaknya pemimpin sekte racun ini menjadi agak tidak biasa ketika melakukan kontak dengan orang ini. Apakah dia naksir orang ini? Jika saya benar-benar menyerah, sepertinya tidak perlu bagi saya untuk kembali dan bertemu dengan anggota klan saya. Kita bisa melupakan saran yang baik dari pemimpin sekte. Xiao Yan tersenyum samar. Senyumnya agak mengejek. Tatapannya menyapu wanita berambut putih sekali lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sedikit merasakan perasaan yang familiar. Namun, dia tidak punya petunjuk jika dia ingin menjelajahi sekitar. Lagi pula, harusnya tidak diragukan lagi mengalami transformasi drastis dalam hal karakter, penampilan, dan citra dibandingkan saat itu. Mata Yan Luotian menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan membuka mulut untuk menegurnya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melirik wanita berambut putih di sisinya. Setelah ragu sejenak, dia menelan kata-kata ini. Wanita berambut putih itu segera menghela nafas lembut ketika dia mendengar hal ini. Sepasang mata abu-abu keunguan beralih ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara lemah. "Dukungan Anda harusnya benar? Karena itu kasusnya, saya akan mengalahkannya dan melihat apakah Anda akan tetap keras kepala setelah itu." Kata yang berani. Sepertinya telapak tangan terakhir kali tidak membiarkan Anda tahu cara menahan diri. Medusa tertawa dingin. Douki megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan keras di bawah serangan menakutkan oleh Douki ini. Douki megah tersebar di puluhan meter di sekitar wanita berambut putih sebelum tampaknya telah menerima kekuatan tak terlihat dan berhenti bergerak lebih jauh. 7 berwarna Douki yang dengan paksa memasukinya mulai dipisahkan ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yan Luotian tertawa ketika dia melihat bahwa dua orang itu sudah mulai saling berhadapan. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Xiao Yan.
Senyum dingin muncul di mulutnya saat dia berkata, "Saya tidak mengharapkan Anda untuk mematahkan keterampilan 3 binatang buas dari 3 sesepuh Mulan. Saya juga tertarik dengan teknik kelincahan milik Anda. Saya pasti akan mempelajarinya dengan benar setelah menangkap Anda." Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Yan Luotian bergegas mendekat. Sayap api di punggungnya mengepak saat dia buru-buru mundur. Dibandingkan dengan 3 tetua Mulan, orang ini tidak diragukan lagi sedikit lebih merepotkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang elit asli Douzong. Kekuatan itu miliknya dan dia mampu bermanuver seperti yang dia inginkan. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di punggung Yan Luotian. Sepasang sayap berwarna emas yang setidaknya berukuran 7 hingga 80 kaki dengan cepat terbelah. Mereka mengepak sedikit dan angin liar bersiul. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam waktu singkat, dia benar-benar muncul di samping Xiao Yan. Dia mengepakkan sayap angsa yang sangat besar dan sejumlah cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Angin kuat merobek udara dan peluit telinga menusuk bergema tanpa henti di langit. Ekspresi Xiao Yan berubah saat ia merasakan bahwa setiap bagian tubuhnya ditutupi oleh angin dingin yang kencang. Jantungnya bergerak dan api hijau giok yang sengit tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Suhu tempat tiba-tiba melonjak menyusul munculnya nyala api. Sinar emas berulang kali berubah menjadi gumpalan api hijau yang dengan cepat menghilang di bawah suhu tinggi ini. Api surgawi. Yan Luotian terkesiap kaget ketika melihat api giok hijau di tubuh Xiao Yan. Tubuhnya bergerak maju dan bukannya mundur. Tangannya membentuk bilah pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan kasar merobek ke leher Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan dengan cepat berkedip saat ia merasakan angin tajam yang terkandung pada pisau tangan Yan Luotian. Tubuhnya juga aneh melintas kembali. "Anda ingin melarikan diri?" Yan Luotian tertawa dingin ketika dia melihat sosok Xiao Yan yang sedang mundur. Tubuhnya dipelintir menjadi busur yang tidak biasa dan dia segera melangkah maju. Tubuh yang terbang melalui langit saat ia mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulang tarsal. Yan Luotian, yang dengan cepat mengikuti, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Kelincahan teknik pihak lain tampaknya sangat misterius. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengikutinya sedekat ini sejak dia mulai mempraktekkan 3.000 gerakan petir. Berkilau perak sekali lagi melintas di bawah kakinya saat gambar bayangan tertinggal di tempat yang sama. Tubuh Xiao Yan tampaknya telah diteleportasi saat ia muncul lebih dari 10 meter. Angin sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tepat ketika dia muncul. Yang bisa dilihatnya adalah Yan Luotian melebarkan lengannya dengan cara yang sama sementara kakinya sedikit melengkung ke belakang. Dia muncul seolah-olah dia adalah burung terbang besar saat terbang melintasi langit dan sekali lagi mengejar Xiao Yan dengan cara yang tidak biasa. "Hahaha, bocah. Kelincahan Anda memang cukup bagus. Anda dapat membandingkan dengan penerbangan angsa milik sekte angsa emas. Jika saya dapat memperoleh dan melatihnya, kecepatan saya pasti akan jauh melebihi elit Douzong biasa." Yan Luotian tertawa dengan cara yang menyeramkan. Wajahnya memiliki keserakahan yang dia tidak bisa sembunyikan. Jelas kelincahan yang ditampilkan Xiao Yan sudah menggerakkan hatinya yang tamak. "Mengapa? Apakah Anda sudah berhenti berlari?" Yan Luotian mengangkat alisnya ketika melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berhenti terbang setelah ditangkap. Lampu emas di tangan Yan Luotian tumbuh bahkan lebih padat dan kekuatan yang tajam mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Yan Luotian tiba-tiba mengepakkan sayap angsa di punggungnya dan tubuhnya muncul di tempat yang kurang dari 1 meter dari Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Dia membiarkan senyum gelap sebagai pisau tangan yang terbungkus cahaya keemasan dengan kejam meretas lengan Xiao Yan. Cahaya pisau keemasan menembus langit. Namun,
Sebelum tanpa henti meretas lengan Xiaoyan, senyum dingin terangkat di wajah yang terakhir. Segel tangan yang dipertahankan untuk waktu lama di tangannya tiba-tiba didorong ke depan. Segera, itu dengan mudah bertabrakan dengan dada Yan Luotian. Buka segel gunung! Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.